Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Nusantara, pernah menguasai jalur perdagangan dunia. Namun, mengapa peradaban ini menghilang tanpa jejak? Pernahkah kamu mendengar tentang kerajaan Sriwijaya? Sebuah peradaban maritim yang berjaya selama lebih dari 600 tahun, menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menghubungkan India, Tiongkok, hingga Timur Tengah. Namun, secara misterius, Sriwijaya tiba-tiba menghilang dari sejarah. Apakah kerajaan ini runtuh karena serangan musuh, bencana alam, atau ada faktor lain yang tidak banyak diketahui? Mari kita telusuri misteri ini dalam Jejak Waktu. Sejak abad ke-7, Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kaya dan berpengaruh. Dengan ibu kota yang diduga berada di Palembang, kerajaan ini mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Para pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab singgah di pelabuhannya. Bahkan, biksu Tiongkok seperti Ai Tising mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran Buddha yang penting. Dengan armada laut yang kuat, mereka mampu mengendalikan Selat Malaka, jalur perdagangan utama dunia pada saat itu. Namun, kejayaan Sriwijaya tidak berlangsung selamanya. Beberapa faktor menyebabkan kehancuran kerajaan ini. Pertama, serangan besar dari kerajaan Chola pada tahun 1025. Raja Rajendra Chola pertama dari India Selatan melancarkan serangan besar-besaran, menghancurkan armada laut Sriwijaya, dan menawan rajanya. Hal ini menyebabkan jalur perdagangan Sriwijaya melemah drastis. Kedua, munculnya pesaing baru. Kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kediri dan Singasari mulai menguasai jalur perdagangan. Mereka menggantikan peran Sriwijaya sebagai pusat ekonomi. Sementara itu, di Sumatera, Dharmasraya, dan Malayu bangkit sebagai kekuatan baru. Ketiga, bencana alam. Beberapa teori menyebutkan bahwa perubahan aliran Sungai Musi dan endapan lumpur membuat pelabuhan Sriwijaya tidak lagi bisa digunakan. Ada juga kemungkinan letusan gunung berapi atau tsunami yang mengubah landscape wilayah ini. Keempat, perpindahan jalur perdagangan. Ketika para pedagang mulai memilih jalur lain seperti Selat Sunda, Sriwijaya kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Yang membuat runtuhnya Sriwijaya semakin misterius adalah minimnya bukti kota besar yang tersisa. Tidak seperti Majapahit atau Mataram yang memiliki banyak candi dan prasasti, Sriwijaya seolah menghilang begitu saja. Beberapa teori menyebutkan ibu kotanya tidak hanya di Palembang, tetapi mungkin juga di Jambi, Muara Takus, atau bahkan daerah lain yang belum ditemukan. Bahkan, ada teori yang lebih berani. Beberapa sejarawan alternatif menghubungkan Sriwijaya dengan legenda Atlantis atau Lemuria, peradaban maritim kuno yang hilang. Apakah mungkin Sriwijaya adalah bagian dari peradaban yang lebih tua? Sampai saat ini, para arkeolog masih terus mencari bukti baru tentang keberadaan Sriwijaya. Temuan-temuan di Palembang, Muara Takus, dan wilayah Sumatera lainnya semakin membuka tabir misteri peradaban ini. Tapi pertanyaan besar tetap ada. Apa yang benar-benar terjadi pada Sriwijaya?
Apakah kerajaan ini benar-benar lenyap, atau justru bertransformasi menjadi kekuatan lain? Atau mungkin jejaknya masih tersembunyi di dasar sungai dan lautan, menunggu untuk ditemukan? Satu hal yang pasti, kisah Sriwijaya belum berakhir. Sejarah masih menunggu untuk diungkap. Itulah misteri runtuhnya Sriwijaya, peradaban maritim yang menghilang. Jika kamu punya teori sendiri, tuliskan di komentar. Jangan lupa subscribe Jejak Waktu untuk cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.